Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok M dari kelas C. Di sini akan mempresentasikan tentang karbohidrat dan yaitu kelompok kami terdiri dari yang pertama Medina Faswa, yang kedua Mia Lestari, yang ketiga Muhammad Rian Febrianto, yang keempat ada Muhammad Faisal Malik Fajar, dan yang kelima ada Muwahid Abdan Syakuram. Untuk materi pertama pengertian karbohidrat akan disampaikan oleh rekan saya yaitu waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, di sini ada pengertian karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida dalam bahasa Yunani, sakaron artinya gula adalah komponen esensial semua organisme hidup. Karbohidrat merupakan kelompok molekul biologi yang paling melimpah di bumi. Meskipun semua organisme dapat mensintesa karbohidrat, namun kebanyakan karbohidrat dihasilkan oleh organisme fotosintetik termasuk bakteri tertentu, alga, dan tumbuhan. Nah, organisme ini merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian energi kimia digunakan untuk membuat karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2. Nah, karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1, seperti dalam air. Dan dengan demikian, dengan rumus empirisnya Cm H2O kali N, di mana M mungkin berbeda dari N. Nah, di sini ada klasifikasi karbohidrat. Eh, Karbohidrat diklasifikasikan menjadi empat, di antaranya monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang pertama ada monosakarida ya. Monosakarida dapat diartikan sebuah monosakarida dapat diartikan mono berarti sebuah, sakarida artinya unit gula. Nah, monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana karena monosakarida tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Contoh dari monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Selanjutnya ada disakarida. Disakarida dibentuk ketika karbon anomerik dari satu molekul monosakarida berinteraksi dengan satu dari beberapa gugus hidroksil molekul monosakarida lainnya. Interaksi ini membentuk ikatan kovalen yang dinamakan ikatan glikosida. Contoh disakarida adalah maltosa, gula atau gandum, selobiosa, laktosa atau gula susu, dan sukrosa atau gula tebu. Selanjutnya ada oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat kompleks yang dapat eh, dihidrolisis oleh asam menjadi 3-10 unit monosakarida sederhana. Karbohidrat ini larut dalam air, rasanya manis, dan mampu membentuk kalus. Oligosakarida berasal dari berbagai sumber makanan seperti susu, tomat, pisang, gula merah, bawang merah, barley, kedelai, gandum, gandum hitam, dan bawang putih. Selanjutnya ada polisakarida. Eh, Polisakarida adalah polimer gula yang mengandung lebih dari 10 unit residu monosakarida yang berikatan melalui ikatan glikosida. Rumus umum polisakarida yaitu C6H10O5N. Polisakarida memiliki sifat amorf, tidak berwarna, dan tidak berasa. Contoh polisakarida adalah pati, selulosa, glikogen, dan inulin. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya dapat dilihat di YouTube ya.
ada link yang telah disediakan. Teman-teman dapat mengaksesnya di PPT yang akan kami kirimkan di grup. Selanjutnya ada metabolisme. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat yang akan disampaikan oleh Rian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah metabolisme karbohidrat. Di mulut ada petialin, di mana alfa amilase dalam suasana alkali. Kemudian di lambung ada alfa amilase non aktif. Kemudian di usus muara pankreas alfa amilase di sakaridase seperti maltase, sakarase, dan laktase. Kemudian ada building block glukosa, fruktosa, galaktosa, dan alpha brus. Kemudian macam metabolisme, glukosa memiliki dua metabolisme, yaitu primer dan sekunder. Adapun metabolisme sekunder, glukosa terdiri atas sebuah lintas pentosa fosfat dan lintas fosfogluconat, di mana menghasilkan produk khusus yang diperlukan sel untuk biosintesis RNA dan DNA, detoksifikasi, ekstraksi senyawa organik asing, dan vitamin C atau lintas fosfogluconat. Kemudian untuk peran penting enzim dalam metabolisme akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada peran penting enzim dalam metabolisme. Yang pertama itu, enzim merupakan senyawa anorganik yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator. Kemudian, enzim tidak mengubah arah reaksi. Lalu, enzim berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh seperti proses metabolisme. Selanjutnya, bekerja secara spesifik. Lalu ada gerak secara bolak-balik atau reversible. Kemudian, memiliki satu sisi aktif atau katalistik yang sesuai dengan substratnya. Nah, enzim ini memiliki mekanisme kerja enzim yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lock and key, dan yang kedua ada teori kecocokan induksi. Nah, yang pertama itu untuk lock and key, sisi aktifnya merupakan substrat. Terdapat bagian substrat yang masuk ke sisi aktif enzim karena bentuknya yang sesuai. Apabila sisi aktif bergabung dengan substrat, maka enzim tidak aktif lagi. Kemudian, hasil gabungan substrat dan enzim akan membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian yang kedua, ada teori kecocokan induksi, di mana sisi aktifnya merupakan fleksibel, di mana sisi aktif enzim lebih fleksibel dengan bagian substrat yang masuk ke sisi aktif enzim. Dan nantinya enzim akan menyesuaikan bentuk substrat. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim ini diantaranya ada suhu optimum, lalu ada pH optimum, konsentrasi substrat, ada konsentrasi enzim, aktivator, dan inhibitor. Next slide. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian yang sangat mendalam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai katabolisme. Untuk pengertiannya sendiri, katabolisme atau desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses
pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Jadi next slide. Ya, untuk fungsinya katabolisme ini yang pertama menyediakan energi. Fungsi utama katabolisme adalah menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk berbagai aktivitas seluler seperti sintesis protein, konstruksi otot, dan transport zat. Kemudian yang kedua yaitu membangun dan memelihara struktur sel. Jadi katabolisme menyediakan prekursor untuk biosintesis molekul biologi penting seperti asam amino, lipid, dan nukleotida. Kemudian yang ketiga itu membuang produk limbah. Nah, di sini katabolisme memecah molekul yang tidak lagi dibutuhkan oleh sel dan mengeluarkannya dari tubuh. Nah, secara garis besar tahapan katabolisme dibagi menjadi dua tahap besar. Yang pertama ada katabolisme aerob dan yang kedua Oke, maaf tadi sedikit terpental. Dilanjutkan. Jadi tahap katabolisme dibagi atas dua tahap. Yang pertama ada anaerob, yang kedua ada aerob. Anaerob ini adalah proses katabolisme yang tidak membutuhkan oksigen. Katabolisme anaerob menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat melalui proses fermentasi. Nah, jadi bedanya yang pertama anaerob ini dari fermentasi. Kemudian katabolisme aerob adalah proses katabolisme yang membutuhkan oksigen. Katabolisme aerob menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi. Jadi bedanya di sini ya, kalau anaerob tidak dengan oksigen, kemudian menghasilkannya dengan proses fermentasi. Nah, kalau katabolisme aerob dengan oksigen, kemudian prosesnya adalah respirasi sel. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Padanya disilakan. Baik, terima kasih Abdan atas kesempatannya. Boleh di next slide terlebih dahulu. Nah, mungkin tadi juga sudah sekilas dijelaskan ya perihal respirasi aerob, yang mana respirasi ini merupakan peristiwa pembakaran zat makanan menggunakan oksigen dari pernapasan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ini merupakan contoh reaksinya di mana ketika glukosa direaksikan dengan oksigen menghasilkan air ditambah karbon dioksida dan juga energi 36 ATP, di mana terdapat 3 tahapan besar dalam respirasi aerob, yaitu ada glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, untuk tahap dan siklus Krebs terreaksi oksidatif. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat reaksi berikut gitu ya. Boleh di next slide. Di next, oke. Di sini ada proses glikolisis seperti yang telah dicantumkan di layar, yang mana ini merupakan reaksi respirasi aerob dengan menggunakan oksigen. Nah, di sini ada glikolisis yang merupakan proses perubahan senyawa glukosa menjadi terjadinya glikolisis ini yaitu di sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Nah, mungkin kita bisa lihat ya, bahan utamanya itu ada glukosa yang merupakan monomer karbohidrat atau monosakarida yang bisa kita sebut karbohidrat sederhana. Yang nantinya glukosa ini akan mengikat satu fosfat di ATP, dan ATP itu kan adenosin trifosfat, jadi mengandung 3 fosfat, diikat oleh glukosa yang menghasilkan ADP atau adenosin difosfat yang mengandung 2 fosfat. Nah, setelah itu glukosa menghasilkan glukosa 6-fosfat, tapi tidak istilahnya bukan berarti 6 fosfat itu mengandung
6 gitu ya. Jadi yang di sini glukosanya hanya mengandung 1 fosfat. Kenapa disebutnya 6? Karena struktur dari glikolisis ini mengandung 6 karbon yang fosfatnya itu terikat di karbon ke-6. Jadi namanya glukosa 6 fosfat yang hanya mengandung 1 fosfat. Nah, lalu mengalami isomerasi yang menghasilkan fruktosa 6 fosfat. Lalu fruktosa ini mengikat ATP sama halnya yang proses di atas. 3 fosfat ini akhirnya menjadi ADP atau adenosin fosfat, lalu menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat atau mengandung 2 fosfat yang terikat di karbon nomor 1 dan juga karbon nomor 6. Nah, lalu dipecah menjadi PGAL di kanan dan di kiri atau fosfogliserat dehida. Lalu PGAL ini mengikat NADH menghasilkan Na2+ dan hasilnya BPGA atau bifosfogliserol. Nah, ini mekanismenya sama ya di kanan dan di kiri, lalu hasilnya menghasilkan PGA atau fosfogliserat dan hasil akhir yang didapatkan itu ada asam piruvat. Nah, reaksi yang membutuhkan ATP itu disebut dengan endogenik, sedangkan yang menghasilkan ATP itu eksogenik. Dan untuk hasil akhir dari glikolisis ini yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Kenapa 2 ATP? Karena pada proses ini ATP yang dibutuhkan itu sebanyak ATP-nya yang dibutuhkan sebanyak 2 ATP, sedangkan yang dihasilkan itu 2. Jadi hasil akhirnya itu ada 2 ATP. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap dalam proses respirasi aerob di mana molekul asam piruvat diubah menjadi asetil-CoA dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria sel. Nah, dalam tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 0 ATP secara langsung. Namun, selama tahap ini NADH juga dihasilkan yang akan membawa elektron ke tahap berikutnya dalam rantai transport elektron yang kemudian akan menghasilkan ATP. Selama dekarboksilasi oksidatif, asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis melepaskan 1 gugus karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan 1 molekul asetil-CoA. Nah, molekul asetil-CoA ini kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs di mitokondria. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, simak tayangan berikut ini. Materi selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya yaitu ada siklus Krebs yang akan saya sampaikan sendiri. Siklus Krebs atau bisa dikenal sebagai siklus asam sitrat atau citric acid style atau TCA cycle adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel hidup. Siklus ini berperan dalam menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau yang biasa dikenal dengan adenosinotrifosfat melalui respirasi aerob, di mana tahapan di siklus Krebs ini atau siklus asam sitrat terbagi menjadi 2, yaitu 4 tahapan pertama dan 4 tahapan selanjutnya. Untuk tahapan pertama itu ada kondensasi asetil-CoA oleh oksaloasetat membentuk sitrat. Yang kedua yaitu sitrat dirubah menjadi isositrat melalui cis akonitrat. Kemudian yang ketiga dehidro
hidrogenasi isositrat menghasilkan alfa ketoglutarat dan CO2. Kemudian alfa ketoglutarat dioksidasi menjadi suksinat dan CO2. Di sini suksinat dan CO2. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu pengubahan suksinil-CoA menjadi suksinat. Kemudian dehidrogenasi suksinat menjadi fumarat. Kemudian fumarat terhidrasi membentuk malat, dan yang terakhir dehidrogenasi malat membentuk oksaloasetat. Tadi 8 gambaran besar tentang tahapan siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa mengeklik video yang saya cantumkan, jadi bisa dipelajari. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada transport elektron. Nah, transport elektron ini merupakan proses pembentukan energi lewat perpindahan elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria. Disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif. Nah, baik, substratnya di sini ada FADH2 dan NADH. Kita lihat di situ ada ruang antar membran, ada membran dalam mitokondria, lalu ada matriks mitokondria. Kita lihat juga di situ ada yang bulat-bulat itu, boleh moderator sambil ditunjuk gak? Atau nggak bisa? Oke, jadi di situ ada fosfat dan ada ekornya. Nah, atau bisa disebut juga sebagai fosfolipid. Nah, kemudian di situ ada nomor 1, 2, 3, dan 4, di mana nomor 1 ini merupakan kompleks protein 1, lalu nomor 2 merupakan kompleks protein 2, dan nomor 3 merupakan kompleks protein 3, dan nomor 4 merupakan kompleks protein 4. Nah, di sini juga ada huruf Ki dan huruf CYTC, di mana Ki itu merupakan ubiquinon dan yang satu lagi merupakan sitokrom C. Oke, baik. Kita mulai perjalanannya dari penguraian NADH terlebih dahulu menjadi NADH+. Nah, di mana NADH ini akan melepas 2 elektronnya ke ubiquinon melalui kompleks protein 1. Nah, di mana pada saat reaksi ini, 1 ion H+ akan dilepaskan keluar ruang antar membran. Kemudian selanjutnya, elektron akan dibawa ke sitokrom C melalui kompleks protein 3, dan 1 ion H+ akan dipompa keluar menuju ruang antar membran. Kemudian, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4, di mana dalam reaksi ini juga melepaskan ion H+ ke ruang antar membran. Nah, dibutuhkan 4 elektron untuk masuk ke tahap selanjutnya. Sedangkan tadi kita baru dapat 2 elektron. Nah, 2 elektron lagi dapat kita dapat dari FADH2, penguraian FADH2 menjadi FADH+. Nah, di mana FADH2 ini akan melepas elektron ke ubiquinon, kemudian akan diantarkan ke sitokrom C, di mana ion H+ akan dilepas keluar menuju ruang antar membran, kemudian elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Kemudian elektron ini nantinya akan bergabung bersama H+ dan oksigen menghasilkan air. Nah, kemudian selanjutnya di ATP sintase ini, semua ion H+ akan masuk ke dalam ATP sintase, dan ion H+ ini akan bergabung dengan ADP dan fosfat anorganik, di mana nantinya hasil akhirnya akan menghasilkan ATP. Oleh karena H+ yang kita dapatkan ada 5 H+, dan 1 H+ itu berjumlah 1 ATP, maka nantinya kita akan menghasilkan 5 ATP dalam proses transport elektron ini. Next slide. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ada jumlah ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob. Yang pertama itu ada glikolisis, yang ATP yang dihasilkan itu berjumlah 2 dan NADH-nya berjumlah 2. Kemudian dekarboksilase oksidatif berjumlah 2 NADH-nya, dan siklus Krebs 2 ATP, 6 NADH, kemudian 2 FADH2. Nah, jumlahnya di sini untuk secara langsung ada 4 ATP dan di dalam transport elektron ada 34 ATP. Kenapa 34 ATP? Karena tadi satu NADH itu bernilai 3 ATP karena terdapat ion H+ yang dikeluarkan. Kemudian satu FADH2 bernilai 2 ATP karena terdapat 2 ion H+ yang dikeluarkan. Nah, di sini berarti totalnya ada 38 ATP. Dan tetapi jumlah yang diterima sel itu 36 ATP karena 2 ATP hilang selama proses respirasi aerob. Next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai fermentasi alkohol. Nah, sudah tadi dijelaskan juga ya, fermentasi alkohol merupakan salah satu jenis fermentasi yang terjadi pada proses respirasi anaerob, khususnya dalam katabolisme karbohidrat. Fermentasi alkohol terjadi ketika organisme menjadi kekurangan oksigen untuk melakukan respirasi aerob. Proses ini umumnya terjadi pada mikroorganisme seperti ragi dan beberapa jenis bakteri. Nah, untuk langkah-langkah fermentasi alkohol pada respirasi anaerob ini, yang pertama ada glikolisis. Glikolisis ini prosesnya dimulai dengan glikolisis yang merupakan pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Glikolisis terdiri dari 10 langkah reaksi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Kemudian yang kedua ada pembentukan asam pirufat. Pirufat yang dihasilkan dari glikolisis kemudian akan mengalami dekarboksilasi menjadi asetildehida. Reaksi ini dikatalis oleh enzim pirufat dekarboksilase dan menghasilkan CO2 sebagai hasil sampingnya. Kemudian yang ketiga masuk tahapan fermentasi alkohol atau regenerasi NAD+, di mana asetildehida akan diubah menjadi etanol melalui reaksi reduksi yang dikatalis oleh enzim alkohol dehidrogenase. Dalam proses ini NADH jadi NAD+ yang kemudian dapat digunakan kembali dalam glikolisis. Kemudian yang keempat ada pembentukan etanol atau penghasil energi. Meskipun fermentasi alkohol menghasilkan sedikit energi dibandingkan dengan respirasi aerob, tetapi tetap menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan oleh organisme untuk menjalani proses metabolisme. Jadi dalam anaerob ini ATP yang dihasilkan hanya 2 ya dari molekul glukosa dibandingkan dengan aerob yang jumlahnya 36 sampai 38 ini terbilang cukup sedikit gitu ya. Nah, contoh penerapannya pada fermentasi alkohol ini ada pembuatan bir, kemudian pembuatan roti dengan ragi dan lain sebagainya. Di next slide. Oke, untuk lebih jelasnya nanti ada di video. Selanjutnya ada fermentasi asam laktat yang akan dijelaskan oleh Mia Lestari. Kepadanya disilakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada lanjutan dari fermentasi alkohol, ada asam laktat ya, di mana fermentasi asam laktat ini dari glukosa yang menghasilkan asam laktat. Di mana fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam piruvat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam piruvat menjadi asam laktat. Nah, pada fermentasi asam laktat ini, asam piruvat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat, dan hasil akhir pada fermentasi asam laktat ini yaitu 2 ATP dan 2 asam laktat. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari absen M. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan untuk
Lebih jelasnya teman-teman bisa akses link-link YouTube yang telah kami berikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.